Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan mengemukakan tentang mempresentasikan tentang modul penginderaan jauh. Apa itu penginderaan jauh? Ketika kita mendengar kata indera, maka manusia akan selalu untuk melihat, yaitu adalah fenomena adalah mata. Jadi secara sederhana, mata manusia digunakan untuk mendeteksi fenomena. Seperti yang bisa kita lihat ini, ya, itu kita bisa melihat seperti ini. Ini merupakan, dengan mata kita, ini merupakan daerah pemukiman. Ya, kita bisa melihat dari gambar ini merupakan sebuah pemukiman. Kemudian setelah itu, ini juga apakah ini sebuah sungai, apakah sebuah danau, begitu. Maka kita mendeteksi fenomena tersebut, mendeteksi objek tersebut dengan mata. Tetapi dalam penginderaan jauh, untuk mendeteksi fenomena atau gejala di permukaan bumi itu menggunakan sebuah wahana. Baik, kita lanjutkan. Menurut Leslie dan Kiefer, apa yang disebut dengan indraja? Indraja adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, wilayah atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, wilayah, atau gejala yang dikaji. Jadi, dalam indraja ini kita dapat memperoleh informasi tentang suatu objek atau wilayah atau gejala tanpa kita harus datang langsung ke wilayah atau objek tersebut. Nah, ini adalah gambar sebuah alat atau wahana, istilahnya dalam penginderaan jauh, yaitu untuk merekam objek yang ada di permukaan bumi. Ini adalah sebuah satelit, kemudian ini adalah sebuah pesawat udara. Wahana adalah sebuah alat kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor yang berguna untuk merekam atau mendapatkan data-data penginderaan jauh. Wahana dapat terdiri dari satelit, kemudian pesawat terbang yang terbang tinggi, kemudian pesawat udara, dan helikopter. Masing-masing dari wahana ini merekam suatu objek di permukaan bumi itu dapat berbeda-beda. Selanjutnya adalah komponen penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh ada beberapa macam, yaitu mulai dari matahari, kemudian ada atmosfer, kemudian ada objek di permukaan bumi, kemudian ada wahana yang dipasang sebuah sensor, kemudian ada stasiun bumi, ya, ada fasilitas pengolahan data, citra, sistem analisis citra, dan pengguna aplikasi. Komponen-komponen ini semua berfungsi sebagai merekam objek-objek yang ada di permukaan bumi. Matahari sebagai sumber energi memancarkan radiasinya ke permukaan bumi melalui bantuan atmosfer. Kemudian radiasi itu diterima oleh objek-objek di permukaan bumi. Setelah diterima oleh objek permukaan bumi, maka dipantulkan kembali. Kemudian pantulannya itu ditangkap oleh sebuah sensor yang dipasang pada sebuah wahana. Pantulan-pantulan dari hutan, air, rumput, tanah liat, kemudian jalan, itu berbeda-beda pantulannya. Setelah itu, dari sensor kemudian data-data tersebut disimpan di stasiun bumi dan diolah. Selanjutnya adalah sumber tenaga. Sumber tenaga tadi dari matahari dapat sebagai tenaga alami maupun sebagai tenaga buatan. Tenaga alami adalah matahari dan bulan, dipakai ketika disebut dengan indraja pasif, sedangkan tenaga buatan disebut dengan indraja aktif. Kemudian ada atmosfer, kemudian ada objek yang sebagai sasaran. Objek di sini dapat berupa litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Sensor. Sensor adalah alat perekam data spasial. Sensor ini dapat berupa kamera maupun sensor elektromagnetik. Kemudian citra.
Nah, ini adalah gambar dari hasil perekaman objek di permukaan bumi, disebut dengan citra. Citra ini dapat berupa gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Apabila citra ini dapat kita lihat dari 3 dimensi, maka harus menggunakan alat yang disebut dengan stereoskop, sehingga akan terlihat mana yang merupakan dataran tinggi, dataran rendah, dan sebagainya. Ini adalah gambar-gambar hasil citra penginderaan jauh. Dapat kita lihat bahwa di sini terdapat sebuah sungai yang berwarna gelap, kemudian ada sebuah pemukiman, persebaran pemukiman, kemudian ada lahan pertanian. Kemudian gambar di sebelah kanan kita dapat melihat ini adalah hasil citra penginderaan jauh dari semburan lumpur Lapindo yang terjadi ketika pada tahun 2008. Dapat kita lihat di sini dari hasil citra penginderaan jauh, kita dapat melihat sebaran atau luasan lumpur dari lumpur Lapindo ini. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang disebut dengan unsur-unsur interpretasi citra. Terdapat susunan hierarki unsur interpretasi citra dari unsur dasar, kemudian susunan keruangan Rona. Yang paling dasar kita bisa melihat ketika kita melihat atau mengamati citra penginderaan jauh, yaitu dari rona dan warna. Ya, itu makanya yang disebut yang paling primer. Selanjutnya, unsur sekundernya adalah ukuran, tekstur, bentuk. Tingkat selanjutnya yaitu pola, tinggi, dan bayangan. Kemudian yang paling tinggi adalah kita akan mengidentifikasi unsur situs dan asosiasi. Nah, ini adalah kita bahas satu-satu tentang unsur interpretasi inderaja. Rona dan warna. Rona dan warna, rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada suatu citra. Sedangkan warna adalah wujud tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit, dan spektrum tampak. Pada gambar ini kita bisa melihat unsur rona. Kita dapat melihat unsur rona, ronanya ada rona cerah. Ya, ada unsur rona cerah yang berupa jalan, kemudian ada unsur rona gelap. Begitu juga dengan warna. Nah, karena rona dan warna ini adalah unsur interpretasi citra yang paling primer, artinya yang bisa dapat kita lihat secara langsung. Unsur yang kedua adalah bentuk. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang mencerminkan konfigurasi atau kerangka objek. Bentuk merupakan atribut yang jelas dan khas, sehingga objek-objek di permukaan bumi dapat langsung dikenali pada saat interpretasi citra melalui unsur bentuk saja. Nah, dari gambar ini, dari citra ini, kita bisa melihat bahwa bangunan-bangunan yang berbentuk huruf U, huruf H, atau huruf L itu merupakan bentuk sekolah. Kemudian yang berbentuk memanjang, misalkan bisa kita lihat perkantoran atau sebuah pabrik, begitu. Kita bisa melihat dari unsur bentuk. Selanjutnya ada ukuran, ya. Yang termasuk dalam ukuran adalah jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan. Dari hasil gambar ini kita bisa melihat bahwa untuk bangunan pemukiman ukurannya lebih kecil. Ya, sekali lagi untuk bangunan pemukiman ukurannya lebih kecil, dan bangunan perkantoran, ya sebelah sini kiri bawah itu ukurannya lebih besar. Selanjutnya adalah tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan atau penggolongan rona pada suatu citra. Tekstur dapat dibagi menjadi 3, yaitu tekstur halus, tekstur sedang, dan tekstur kasar. Tekstur halus contohnya adalah lahan kosong, kemudian wilayah-wilayah perairan seperti sungai, danau, atau juga tekstur halus dapat kita golongkan misalkan jalan, begitu. Tekstur sedang kita bisa melihat contohnya adalah kumpulan pohon tebu, ya sebelah sini. Kemudian kumpulan pepohonan, di sini kita bisa lihat teksturnya kasar. Begitu juga dengan tekstur lahan pertanian, kita bisa dikatakan teksturnya sedang.
Unsur selanjutnya adalah pola. Pola adalah kecenderungan bentuk suatu objek, misalkan pola aliran sungai, pola jaringan jalan, dan pemukiman penduduk. Pada gambar ini kita bisa melihat pola aliran sungainya, ya, apakah rektangular, pinet, dendritrik, dan sebagainya. Selanjutnya kita bisa melihat pada gambar citra sebelah kiri, yaitu perumahan yang tertata rapih. Ya, kita bisa melihat di sini jarak antara satu rumah itu sama semua, kemudian jalan, ya, kemudian ada taman. Nah, itu tersusun rapih. Oh, berarti kita dapat mengidentifikasi bahwa ini adalah perumahan. Kemudian gambar citra sebelah kanan, kita dapat melihat bahwa ini adalah sebuah perkebunan kelapa sawit karena dia teratur, ya, dia teratur seperti ini. Gitu. Itu dari unsur pola. Selanjutnya dari unsur bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada pada daerah yang gelap. Objek yang berada pada daerah gelap biasanya tidak terlihat atau hanya samar-samar. Bayangan mengidentifikasikan bahwa objek tersebut letaknya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa jalan layang, ya, itu ada, atau jembatan layang itu terdapat unsur bayangannya. Selanjutnya pada gambar ini adalah sebuah jembatan, ya, sebuah jembatan jalan raya, kemudian terdapat bayangannya. Objek bayangan juga kita dapat mengidentifikasi gedung-gedung yang tinggi, dan kita juga dapat mengidentifikasi menara, begitu. Unsur selanjutnya adalah situs. Situs merupakan tempat kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Situs bukan merupakan ciri objek secara langsung, tetapi dalam kaitannya dengan lingkungan sekitarnya. Contoh, penggunaan unsur situs untuk mengenali pemukiman. Jadi situs jalan ini itu dekat dengan pemukiman. Ya, sekali lagi, situs jalan ini berdekatan dengan pemukiman. Jadi situs jalan dikenali oleh adanya objek yang lain, yaitu pemukiman. Unsur selanjutnya adalah asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Karena adanya keterkaitan ini, maka terlihatnya suatu objek pada citra sering merupakan petunjuk. Ya, ini kata kuncinya. Petunjuk bagi adanya objek lain. Contoh, ini ada lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola berasosiasi dengan gawang. Jadi, asosiasi itu adalah petunjuk bagi adanya objek lain. Jadi kalau itu dikatakan lapangan sepak bola, maka di situ asosiasinya dengan gawang. Unsur selanjutnya adalah, yang terakhir adalah konvergensi bukti. Konvergensi bukti adalah mengenali suatu objek pada foto udara. Dianjurkan tidak hanya menggunakan satu unsur interpretasi saja, ya, karena kita akan mengarah pada satu kesimpulan tertentu. Contoh, kalau kita lihat dari bentuk dari atas tajuknya yang berbentuk bintang, maka pohon kelapa sawit, nipah, enau, dan sagu itu bentuknya sama semua. Ya, dia berbentuk tajuk. Nah, kemudian kita lihat polanya. Oh, ternyata kalau polanya di sana pada citra penginderaan jauh, polanya tidak teratur. Kalau pola tidak teratur, maka bukan kelapa dan kelapa sawit. Maka pohonnya adalah nipah, enau, dan sagu. Kemudian dari ketiga ini kita melihat lagi ukurannya. Ternyata ukurannya atau tingginya itu ternyata pohonnya lebih dari 10 meter. Maka dari ketiga ini yang tingginya lebih dari 10 meter adalah enau dan sagu. Ya. Nah, kemudian kita lihat dari enau dan sagu ternyata situs sekelilingnya itu merupakan muara sungai. Maka ketika itu merupakan muara sungai, maka tanamannya adalah sagu, begitu. Jadi konvergensi bukti adalah mengarah kepada satu kesimpulan. Demikian modul pembelajaran saya tentang penginderaan
jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.